The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat FJF Padang, senang bisa bertemu kembali. Saya yakin dan percaya kita senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Mari sejenak tinggalkan setiap aktivitas kita karena kita mau memberikan waktu yang terbaik dan membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat beribadah. masuk gerbang kudusmu.
bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. serahkan hidupku,
percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita bersyukur dalam perlindungan Tuhan, kita boleh beribadah pada pagi hari ini juga. Kita bersyukur dalam ibadah online ini, kita percaya kita akan beroleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita bersyukur ya kita dalam perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, karena Allah kita Allah yang menyertai, Immanuel. Kita juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat umat-Mu, FJF Padang Tuhan, ke dalam perlindungan pemeliharaan pada Tuhan. Setiap aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap langkah-langkah kami diatur, dipimpin oleh Tuhan, karena Allah yang kami sembah, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak membiarkan kami dan sekali tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu, pemeliharaan yang daripada Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Kami dari tim pengembalaan bersama-sama akan mendoakan bagi Bapak-Bapak Ibu dan saudara kekasih kami dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semuanya. Tuhan berkati kita di hari Minggu ini, hari yang luar biasa yang kita bisa nikmati. Dan hari ini, hari yang luar biasa juga, kita mau dengarkan firman Tuhan. Bela hikmat Tuhan ada dalam setiap kehidupan hari ini dan menjadi berkat bagi kita semuanya, untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Nah, sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan satu deklarasi kita yang selalu setiap minggu kita sampaikan dan kita ucapkan. Mari kita deklarasi. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Karena saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, create their blessing. Ya, pada pagi hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, di mana kita akan belajar dan kita akan mengetahui di mana firman Tuhan yang begitu luar biasa yang menguatkan kehidupan kita. Dan kita tahu sekarang ini ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi takut dan khawatir akan hidup kita ke depan, Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa mengatakan bahwa waktu 2019 kita tutup dan kita sudah masuk ke 2020, sebentar dulu, karena ada banyak masalah dan apa yang ada sekarang ini, kita mundur kembali untuk ke 2019. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kita sudah masuk pada bulan Agustus. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus, dan besoknya sudah hari terakhir di Agustus. Dan kita sudah melewati 8 bulan Bapak Ibu, dengan masa-masa yang sangat sulit. Dan kita yakin semuanya itu adalah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai firman Tuhan ini, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan yang selalu pimpin kita dalam penyertaan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pimpin hamba untuk bisa menyampaikan dengan baik Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Bukan dengan hikmat hamba, tapi oleh hikmat-Mu Tuhan atas kehidupan kami semua yang mendengarkan juga Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu. Pimpin hamba dan setiap kami yang ada di rumah diberkati dalam setiap ibadah online kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yakin bahwa setiap hari kita sudah menjalani hampir 5 bulan, 4-5 bulan kita sudah ibadah online. Dan ini menjadi satu gaya hidup. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa hari-hari ini memang online semuanya, kita sudah tergantung dengan internet, dan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita melihat minggu lalu kita sempat
koneksi kita, internet kita sempat terganggu, maka semuanya tidak bisa melihat. Jaringanmu gimana, Telkomselmu gimana, semuanya gimana? Semuanya pada saat itu kondisinya lagi down, dan itu terjadi kebakaran yang ada di daerah Riau, di Pekanbaru. Nah, pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu beberapa firman Tuhan yang ada. Pertama yang kita akan lihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Jadi Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di mana firman Tuhan ini sudah sering kita dengar dan kita sudah baca berulang kali, mungkin puluhan kali, dan kita bersama-sama untuk kembali rest up apa yang ada dalam firman Tuhan ini. Mari kita baca, Bapak Ibu, 2 macam dasar. Ayat ke-24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Di sini firman Tuhan katakan jelas di mana 2 macam dasar, ya. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah gunung batu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya the rock, ya. Di mana saya dasarin ayat pertama firman Tuhan dengan ayat ini, di mana kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel dan yang handetolan kita yang pernah, keluarga kita yang sudah pernah ke Israel, kita melihat kalau di Israel itu hanya ada 2. Yang kita selalu lihat adalah pasir dan gunung atau batu di sana. Dan kita melihat firman Tuhan katakan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada banyak orang bahwa setiap kita adalah rumah atau bangunan yang akan ada di dalam setiap fondasi atau di dalam setiap tanah yang ada di bumi ini. Nah, di mana firman Tuhan katakan ini adalah saya percaya bahwa setiap kehidupan kita bahwa harus kita membangun di atas, yaitu pilihan yang utama, mau di atas batu atau mau di atas pasir. Ya, pasirnya artinya yang gampang dilanda sesuatu ancaman ataupun badai yang ada. Ini pilihan kita. Saya melihat bangunan yang ada, saya melihat di YouTube atau dimanapun, saya melihat kalau kita lihat di Amerika, ya ada kota Manhattan, di sana kita tahu banyak bangunan yang sangat tinggi sekali. Tertinggi di dunia adalah WTC yang dihancurkan oleh teroris. Di sana bisa sampai 100 level ke atas. Saya yakin bangunan ini tidak akan berdiri di tanah yang lembek atau di atas pasir, yaitu tanah yang tidak kuat. Ya, perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan ini adalah pasir ini artinya tanah yang tidak kuat, bukan di atas batu. Nah, pada saat bangunan tinggi ini diberdirikan, tidak hanya dia ditaruh di atas batu saja, Bapak Ibu. Tapi yang saya percaya adalah secara sipil, konstruksi yang ada, mereka akan terus menancapkan fondasi ke dalam sampai ketemu batu, sampai ketemu dan dibor batu itu supaya fondasi itu tertancap di atas batu itu. Nah, saya mau katakan pada Bapak Ibu semuanya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus bahwa semua bangunan yang ada berdiri maupun levelnya berapa, mau 1 lantai atau sampai level 100 ke atas, tetap harus ketemu dengan batu. Kalau tidak ketemu dengan batu, maka bangunan itu pasti akan dilanda kekuatan yang menghancurkan pada saat terjadi musibah dan bangunan itu akan roboh atau akan miring. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus yang sangat menguatkan kita, di mana hari-hari ini kita perlu mengingat bahwa di mana dasar yang kita bangun, yaitu yang kita bangun adalah dasarnya di atas gunung batu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya,
ini waktu-waktu yang tidak mudah Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sosial kita. Sekarang sudah diporak-porandakan apa yang menjadi tujuan dari hidup kita yang kita planning di tahun 2020 ini. Saya nggak kebayang, dan seumur-umur saya pernah merasakan yang sangat mencekam dalam kehidupan saya, yaitu gempa bumi yang ada, gempa Padang yang begitu besar di 2009. Tapi sekarang kejadiannya, saya melihat mencekamnya bukan hanya di kota Padang Bapak Ibu, tapi mencekamnya di seluruh dunia Bapak Ibu. Nah, saya melihat ini kekuatan yang dilanda, dunia ini dilanda dengan kekuatan yang luar biasa, musibah yang luar biasa. Kalau bangunan-bangunan, yaitu kita sendiri, tidak kuat dan berdiri di atas fondasi, maka kita tidak akan bisa melewati kondisi ini dengan baik Bapak Ibu. Saya mau katakan, di dalam kehidupan rumah kita ibarat adalah bangunannya. Maka kita harus menancapkan kehidupan kita, fondasi kita di atas batu karang, batu gunung itu. Nah, ini satu hal yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan Yesus membicarakan ini, menyampaikan ini kepada orang banyak, menguatkan setiap kehidupan saya. Saya melihat badai yang ada saat ini adalah badai musibah yang kita lihat saat ini. Tapi kalau bangunan kita didirikan, tidak hanya ditempel saja Bapak Ibu, tapi kita tertancap fondasi kita untuk tiang itu, untuk besi itu, maka pada saat terjadi musibah ini, mungkin kita merasakan anginnya keras sekali, tapi kita tidak akan roboh Bapak Ibu. Ya, ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita yang menjadi satu tujuan yang membawa kita ke tempat yang tujuan yang akan akhir yang kita doakan Bapak Ibu. Saya melihat juga, saya pernah membuat satu bak air. Ini di mana pada saat bak itu saya tukang buat, bak itu ditaruh di atas batu. Pada saat dia taruh di atas batu, dia tidak membuat fondasinya menancapkan besi ke dalam gunung batu, dalam batu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kelihatannya bak air itu, kelihatannya berdiri dengan baik Bapak Ibu. Didiamkan 1 minggu, tidak diisi air, kelihatannya oke. Pada saat diisi air Bapak Ibu, 1 bulan tidak apa-apa, 2 bulan tidak apa-apa, bulan ke-5 masih oke, bulan ke-6 terjadi kebocoran Bapak Ibu. Dan saya melihat bocornya di mana? Bocornya bukan di atasnya Bapak Ibu, tapi bocornya antara batu itu ditempel kepada fondasi yang ada Bapak Ibu. Nah, saya berpikir, kok bisa begitu ya? Ternyata secara konstruksi itu salah Bapak Ibu. Harusnya mereka membuat itu, mereka harus pasang besi dulu, supaya batu itu tertancap dengan besi, dan baru dibangun fondasi dengan diselingkari dengan batu dan disemen Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita menjadi hal yang baru dalam kehidupan kita. Bisa saja Bapak Ibu sudah percaya sama Tuhan, percaya dengan Tuhan Yesus, ke gereja dengan baik, dan kita baca firman dan berdoa. Tapi ingat Bapak Ibu, apakah kita hanya menempel di batu itu, atau kita tertancap dengan batu gunung yang Tuhan Yesus itu sendiri? Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita hanya tempel, kelihatannya kita kuat Bapak Ibu, tapi ada masa waktu Bapak Ibu yang akan membuat kita di bawah fondasi itu akan bocor dan akan rusaklah kerusakannya. Satu bangunan itu akan tersapu dengan air Bapak Ibu. Nah, ini menjadi kekuatan yang firman Tuhan katakan di Matius 7, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya memberikan satu ilustrasi ini kepada Bapak Ibu supaya kita tahu fondasi bukan hanya sekedar fondasi Bapak Ibu, tapi fondasi itu memang harus tertancap di gunung batunya Tuhan supaya kuatlah rumah yang kita bangun itu. Pertama adalah rumah pribadi kita sendiri yang kita tancapkan, yaitu gunung batu Tuhan. Yang kedua, mungkin kita berdirikan rumah kita
keluarga kita di atas batu dan tertancap di batu itu. Dan yang ketiga mungkin usaha kita, bisnis kita tidak hanya sekedar ditempel Bapak Ibu dengan batu itu, tapi tertancap dengan fondasi yang dalam di atas batu itu. Itu adalah bisnis rumah bisnis kita. Mungkin juga kuliah kita. Ingat kuliah kita, masa depan kuliah kita. Bagi anak-anak muda yang ada, ya, apakah Anda sudah menancapkan fondasi Anda, besi Anda itu masuk ke gunung batu itu? Ini pertanyaan. Maka baiklah kita melakukan itu, menancapkan di atas gunung batu. Yang mungkin juga dalam pekerjaannya kita, apakah kita masih kuat menancapkan kehidupan rumah kita, pekerjaan kita di atas gunung batunya Tuhan? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab sama-sama, yang kita renungkan Bapak Ibu. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi, sesuatu kekuatan yang luar biasa yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Firman Tuhan katakan ada 2 macam dasar ini. Mari saya dan Bapak Ibu semuanya kita sama-sama menancapkan di atas gunung batunya Tuhan. Tidak sekedar ditempel saja, tapi kita menancap paling dalam supaya kita kuat. Pada saat ada badai seperti musibah ini, kita akan tetap kuat, Bapak Ibu. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Nanti saya akan juga memberikan satu video kepada Bapak Ibu, di mana satu gunung itu yang luar biasa, yang membuat semuanya indah karyanya Tuhan.
Yang kedua, di mana kita akan mendasari firman Tuhan ini adalah di 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka Bapak Ibu. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Mazmur 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 4. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Daud ngomong, pertama sekali yang disampaikan adalah Allahku, gunung batuku. Ya, saya nggak bicara kok Daud bisa ngomong begitu ya. Pertama sekali yang diucapkannya adalah Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Saya bilang dahsyat Bapak Ibu. Ternyata seluruh kehidupan kita ini tidak terlepas dari kekuatan fondasi kita di atas gunung batunya Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah pada saat Daud dikejar oleh musuh, dia mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau adalah gunung batuku." Ini dahsyat Bapak Ibu, saudara semuanya. Ini yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan saya. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan juga bahwa ini inspirasi yang baru dalam setiap kehidupan kita. Saya menyatakan dalam setiap firman Tuhan ini luar biasa yang saya bisa lalui, karena bukan karena firman Tuhan, saya rasa kita tidak akan bisa melewati hari-hari yang begitu sulit Bapak Ibu. Saya merasakan mungkin tidak pernah ada di bayangan kita. Mencekamnya luar biasa. Hampir 2-3 bulan mencekam sampai hari ini Bapak Ibu. Dan mencekam itu terus membayangi kita. Selalu menjadi mimpinya banyak orang Bapak Ibu. Kita lihat COVID-19 tidak pernah turun. Sekarang rata-rata yang terinfeksi di atas 2.000 di Indonesia. Dan itu pun kalau misalnya tidak semuanya dites. Kalau di semuanya dites, kita melihat mungkin bisa luar biasa banyak. Kalau kita lihat sekarang, India adalah negara yang terbanyak terinfeksi COVID-19. Nah, maka saya mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya sendiri juga harus ada dalam gunung batunya Tuhan. Dimana yang kedua adalah, ini adalah perlindungan. Ada perlindungan, ada hal yang melindungi kita dalam setiap kita mendirikan kehidupan kita di atas gunung batunya Tuhan. Kita harus tetap ada di gunung batunya Tuhan supaya kita bisa melihat karyanya Tuhan Bapak Ibu. Ya, pasti berbeda-beda ya. Karya Tuhan atas kehidupan saya dengan Bapak Ibu ya pasti berbeda-beda semuanya, tapi kita tahu semuanya karya Tuhan indah pada waktunya. Dan saya mengencourage kita semuanya, jangan ragu, jangan khawatir, ada gunung batunya Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, ini hal yang luar biasa yang saya bisa dapatkan ya Bapak Ibu ya. Dimana yang dahsyat Bapak Ibu yang ketiga ini adalah, kita buka Mazmur di Keluaran 17:6. Kita buka. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Keluaran 17 ayat 6. "Maka aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel." Saya akan sambung dengan firman Tuhan ini dengan Mazmur 78 ayat 20. Ya, ini adalah ayat yang disambungkan. Ayat 20, Mazmur 78 ayat 20. "Memang ia memukul gunung batu itu sehingga terpancar air
dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggup Ia yang memberikan roti juga untuk menyediakan daging dari umatnya. Saya garis bawahin Bapak Ibu. Pada saat Musa memukul batu, gunung batu di Horeb itu, maka keluarlah air. Dan dahsyatnya Bapak Ibu, di Mazmur ini dikatakan adalah membanjiri sungai-sungai Bapak Ibu. Waduh, saya bilang ini dahsyat Bapak Ibu. Ternyata air yang luar biasa itu melimpah terada di gunung batunya Tuhan Bapak Ibu. Bangsa Israel menggerutu, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kami mau mati ini, nggak bisa hidup lagi karena kami kehausan. Kami tidak ada air. Ternyata sumber air itu ada di gunung batunya Tuhan Bapak Ibu. Ini dahsyat Bapak Ibu. Saya dibukakan Tuhan di mana ini dahsyat. Gunung batu ternyata ada air yang terpancar membanjiri sungai-sungai yang ada pada saat itu Bapak Ibu. Ya, saya melihat kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel dan teman-teman yang sudah pernah ke Israel bisa melihat kalau kita jalan dari Mesir ke Yerusalem itu pasir, padang pasir Bapak Ibu. Tapi pada saat Tuhan ngomong sama dia, pukul gunung batu itu, keluar air Bapak Ibu. Airnya bukan hanya untuk minum aja Bapak Ibu, tapi terpancar untuk membanjiri sungai-sungainya itu Bapak Ibu. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Saya melihat ada satu yang luar biasa Bapak Ibu. Pada saat kita mendirikan, menancapkan kehidupan kita di atas gunung Bapak Ibu, ada satu kekuatan baru Bapak Ibu. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan dan karya Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Yang ketiga, yang dahsyat, kelimpahan, yaitu air yang tidak habis-habisnya dalam setiap kehidupan kita. Jadi hal-hal yang menjadi menarik pada pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan menguatkan saya dan Bapak Ibu, di mana kita tahu bahwa kekuatan gunung batu itu ada dalam setiap Tuhan di gunung batu itu. Nah, saya menyatakan ini adalah firman Tuhan yang luar biasa yang menjadi satu kekuatan buat kita. Ya, kalau saya nggak kebayang ya, kalau misalnya kalau kita lihat nanti ada video yang Bapak Ibu sudah dilihat nanti, ya adalah satu, kalau gunung batu itu, saya nggak kebayang Bapak Ibu ya, Musa tokok batu itu atau pukul batu itu dengan tongkatnya. Itu kalau Bapak Ibu tahu ya, mungkin Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu injak lantai yang ada di gereja itu adalah granit, batu granit. Saya mendengar Bapak Ibu yang punya batu granit itu, yang diambil di daerah Sawalunto di sana, itu memotongnya Bapak Ibu, itu perlu, saya nggak tahu lah alat apa yang dipakai ya, tapi matanya selalu hancur dengan gunung batu itu yang dipotongnya. Tapi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu saksikan, yang Bapak Ibu injak, itu granit, itu batu granit, sangat keras sekali Bapak Ibu. Di atas batu granit ada batu marmer, itu sangat keras sekali. Tapi Bapak Ibu luar biasa, kalau ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, Musa memukul gunung batu itu, maka terjadilah mujizat Tuhan, keluarlah air yang membasahi setiap kekeringan, setiap menggerutunya bangsa Israel, setiap hal-hal yang tidak baik, habis semuanya dengan air kehidupan dari gunung batu itu Bapak Ibu. Ini menjadi satu kekuatan dalam setiap kehidupan saya dan kita semuanya Bapak Ibu, di mana firman Tuhan ini menyatakan bahwa memang kita tidak akan bisa lewati kalau kita tidak ada di atas gunung dan menancapkan kehidupan kita di atas gunung batunya Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ada 3 hal Bapak Ibu yang kita harus perhatikan. Pertama, baiklah kita cross check apakah kita sudah menancapkan berapa dalam fondasi kehidupan kita di atas gunung batunya Tuhan. Yang kedua,
Gunung Batu itu adalah tempat perlindungan kita. Dan kita bisa melihat karyanya Tuhan. Pada saat kita naik ke gunung batunya Tuhan, di tempat yang tertinggi, maka kita akan melihat keindahan yang luar biasa yang membuat kehidupan kita bisa melihat Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang paling dahsyat Bapak Ibu. Gunung Batu itu ternyata ada mata air Bapak Ibu. Karena ada penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, maka Gunung Batu itu akan menguatkan kita. Hari ini Bapak Ibu, mari kita serahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Hal yang baru dalam setiap kehidupan kita, selalu kita ingat kebaikan Tuhan. Tidak terlepas dari gunung batunya Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Biarlah ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita dan membuat kita semakin kuat dengan keluarga kita, dengan seluruh kehidupan sosial kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnisnya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa dahsyat. Engkau memberikan satu kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami, yaitu gunung batunya Tuhan. Dan kami harus menancapkan fondasi kami Tuhan paling dalam, supaya kami kuat atas kehidupan kami. Yang kedua, kami bisa melihat Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami di gunung batumu Tuhan. Yang ketiga adalah ada air, mata air yang keluar dari gunung batumu Tuhan. Terima kasih pimpin kami, biarlah kami bisa melewati masa-masa sulit ini, supaya kami bisa kuat dan membawa keluarga kami bisa keluar dan melewati tahun ini, dan kami masuk ke tempat tujuan yang terindah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bila setiap firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini, di mana hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita juga boleh merayakan bersama-sama, yaitu Generation Day. Karena itu saya ucapkan Happy Generation Day untuk kita semua, jemaat Tuhan, untuk TYC, Teen Youth and College Students, saudaraku. Kita mengucap syukur, saudaraku. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Untuk hari ini kami boleh Tuhan Yesus juga hari yang spesial untuk Generation Day. Kami berdoa Tuhan, di mana berkat-Mu dicurahkan untuk generasi demi generasi. From generation to generation. Tuhan sampai keturunan ketiga dan keempat, Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga daripada jemaat-Mu. Engkau membangkitkan Tuhan untuk generasi muda yang ada. Engkau yang memakai setiap teen youth and college student Tuhan, untuk mereka boleh bangkit Tuhan, dan mereka boleh memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapa. Jemaat-Mu yang ada Tuhan, Kau melindungi, Engkau menyertai ya Bapa. Engkau memberikan senantiasa damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, dan kasih-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu ya Tuhan yang terus menyertai dan memberkati Tuhan untuk generasi demi generasi. Prepare Tuhan, persiapkan untuk gereja-Mu ya Bapa, for the next generation Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang curahkan anugerah-Mu berlimpah-limpah atas setiap jemaat-Mu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua ya. Selamat untuk hari generasi. Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah mengikuti online service IFGF Padang. Saya percaya setiap penyembahan dan firman Tuhan yang boleh kita dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan membawa kita kepada perjalanan iman yang semakin luar biasa. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti online service IFGF Padang. Welcome, Anda adalah bagian dari keluarga IFGF Padang. Sebelum mengakhiri ibadah kita, saya ingin menyampaikan beberapa buah informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama, untuk IFGF Kids,
Hari ini pukul 10 pagi akan ada online service kids di YouTube channel AFGF Kids. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki anak dapat mendampingi anak-anaknya dalam beribadah. Yang kedua, doa malam tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam menggunakan aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup AFGF Padang setiap minggunya. Yang ketiga, iCare tetap berjalan seperti biasa. Silakan hubungi iCare Leader saudara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan bagi saudara yang belum tergabung ke dalam iCare, silakan menghubungi setiap iCare Leader yang ada. Yang keempat, ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel AFGF Padang. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mengikuti setiap akun sosial media gereja kita agar mendapatkan update informasi mengenai kegiatan AFGF Padang. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, buah sulung ataupun ucapan syukur, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini atas nama AFGF Gisi Padang. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Jangan lupa untuk selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan percaya bahwa apa yang Ia kerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Happy Super Sunday and God bless you.